Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Meviana Ramayuni dengan NPM 231063103037. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Bapak Ade Andri Hendriyadi selaku dosen pengempuh mata kuliah pengantar literasi digital. 23 anak nelayan pergi ke laut memancing ikan. Salam hangat saya ucapkan sebelum materi saya sampaikan. Nah, materi apa aja sih yang akan aku sampaikan di sini? Jadi, aku di sini bakal menyampaikan 5 materi. Yang pertama itu ada database, yang kedua ada sistem informasi, yang ketiga ada artificial intelligence, yang keempat ada bahasa pemrograman, dan yang terakhir itu big data. Yang pertama ada basis data. Basis data biasanya diibaratkan dengan lemari arsip. Seandainya kita bertugas untuk melampaukannya, tentu kita akan merapihkan data arsip di lemari tersebut, dari mulai memberi tanda, mengelompokkannya, dan lain-lain. Tujuannya agar bisa memudahkan dalam mencari data yang dibutuhkan. Jadi, apa itu basis data? Basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis bisa diartikan sebagai tempat gudang atau tempat penyimpanan, sedangkan data adalah representasi fakta dari dunia nyata. Basis data biasanya disimpan dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, dan gambar, dan lain-lain. Basis data biasanya disimpan di dalam media penyimpanan berbasis disk agar dapat disimpan secara permanen. Namun, tidak semua yang disimpan di disk bisa dibilang basis data karena tujuan utama dalam basis data adalah pengaturan pemilihan, pengelompokan, pengorganisasian data yang baik atau diagram basis data. Tujuan basis data ini yang pertama dari kecepatan. Nah, dari kecepatan ini memungkinkan pengambilan dan pencarian data secara cepat. Kemudian ada efisiensi ruang, menyiapkan data secara hemat, ruang penyimpanan, akurasi, menjaga keakuratan data yang disimpan. Kelengkapan, memastikan kelengkapan data yang tersimpan. Keamanan, menjaga keamanan data dari akses yang tidak sah. Kemudahan berbagi, memudahkan berbagai data antar pengguna. Kemudian ada manfaat basis data. Yang pertama, mengelola data yang efisien. Database memungkinkan penyimpanan data dalam format terstruktur, mempermudah pengelolaan dan pencarian informasi. Kemudian kecepatan dan efisiensi, akses cepat terhadap data melalui query, SQL, indeks, dan optimasi query membuat proses pengambilan data yang lebih cepat dan efisien. Kemudian untuk kelengkapan dan integritas data. Database memungkinkan penerapan atau integritas data seperti constraint dan relasi antar tabel untuk memastikan data tetap akurat dan konsisten. Kemudian pembaruan dan pencarian data. Dengan SQL, pembaruan data menjadi lebih mudah dan pencarian data dapat dilakukan dengan berbagai kriteria. Kemudian ada pemakaian bersama atau sharing. Database memungkinkan beberapa pengguna untuk mengakses dan menggunakan data bersama-sama, mendukung kerja tim dan kolaborasi. Kemudian selanjutnya ada reliabilitas. Database dapat dengan mudah diperluas untuk menangani pertumbuhan data tanpa mengurangi kinerja sistem. Kemudian ada keamanan database, manajemen hak cipta.
Selanjutnya ada keamanan database. Nah, pertama itu ada manajemen hak cipta. Database menyediakan kolaborasi akses yang ketat, memungkinkan administrator untuk menentukan siapa yang memiliki hak akses atau apa terhadap data dan operasi database. Kemudian itu ekskripsi, penggunaan ekskripsi untuk melindungi data saat berpindah antar sistem atau saat disimpan dalam penyimpanan fisik. Kemudian ada audit dan monitoring, melakukan audit untuk melacak aktivitas pengguna, memonitor kinerja database, dan mendeteksi potensi ancaman keamanan. Kemudian itu ada backup dan recovery, melakukan backup secara teratur untuk memiliki rencana pemulihan bencana untuk memastikan bahwa data dapat dipulihkan setelah kehilangan atau kerusakan. Selanjutnya ada pencegahan serangan, memungkinkan perangkat lunak keamanan seperti firewall dan antivirus serta melakukan pembaruan perangkat lunak secara berkala untuk melindungi dari serangan siber. Kemudian ada kontrol ketersediaan data, memastikan ketersediaan data dengan menggunakan teknik seperti replikasi data dan sistem failover. Itu dia beberapa keamanan database. Nah, database menjadi sangat penting untuk mengingat nilai dan kerahasiaan data yang disimpan di dalamnya. Penerapan praktik keamanan yang baik akan melindungi integritas dan kerahasiaan informasi dalam database. Selanjutnya ada contoh penerapan basis data. Yang pertama itu ada pada bank. Kalau kita lihat di bank dalam mengelola data nasabah, tabungan, transaksi, dan data lain-lain, itu semua sudah menggunakan database tentunya ya. Jarang yang masih menggunakan manual seperti lemari arsip. Rata-rata bank itu sudah menggunakan database elektronik. Contoh lainnya itu ada pada rumah sakit. Rumah sakit menggunakan basis data untuk mengelola data-data pasien, histori rawat, dokter, dan lain-lain. Bayangkan kalau tidak ada basis data, setiap kita datang ke rumah sakit, kita harus daftar lagi karena tidak ada basis data yang disediakan. Materi selanjutnya ada sistem informasi. Sistem informasi secara umum dikenal sebagai alat dalam mempermudah proses data di dalam suatu organisasi atau perusahaan secara sistematis. Sistem informasi adalah berfungsi dalam mempersingkat pemrosesan data guna kepentingan dan pengambilan keputusan perusahaan. Selanjutnya, tujuan dan fungsi sistem informasi. Sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana penerapan sistem informasi ini, perlu kita ketahui terlebih dahulu tujuan dan fungsi sistem informasi pada umumnya. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa sistem informasi dibuat untuk mengelola data mentah menjadi suatu informasi yang digunakan untuk perusahaan guna mengambil keputusan. Selain itu, tujuan sistem informasi tersebut terdapat pula beberapa fungsi sistem informasi bagi perusahaan. Nah, di antaranya ini, yang pertama, mengumpulkan data masukan. Nah, fungsi pertama yaitu sistem informasi adalah tempat mengumpulkan data perusahaan karena data ini menjadi sumber utama informasi perusahaan secara operasional. Data-data ini kemudian diolah secara sistematis. Kedua, menyimpan data. Setelah mengumpulkan data, kemudian data tersebut akan dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses. Penyimpanan data
Penyimpanan data ini berlaku bagi data yang relevan maupun tidak relevan. Fungsi sistem informasi ini menentukan proses pengolahan data menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bagi perusahaan. Yang ketiga, menghasilkan informasi. Setelah dirasa semua data telah tersimpan, maka selanjutnya sistem informasi menghasilkan data menjadi sebuah informasi. Selanjutnya ada contoh sistem informasi. Secara umum, sistem informasi ini terdiri dari dua tipe, yaitu sistem pendukung dan sistem pemrosesan. Penggunaan sistem informasi ini juga beragam, mulai dari pihak manajemen, eksekutif, sampai pihak eksternal perusahaan. Adapun contoh-contoh penerapan sistem informasi. Penerapan sistem informasi yang pertama ada pada e-commerce. Perkembangan pesat penjualan online saat ini membuat sistem informasi sangat dibutuhkan dalam bisnis daring ini. Berbagai perusahaan e-commerce seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, Amazon, dan lain sebagainya menggunakan sistem informasi sebagai bagian utama dari bisnis mereka. Contoh lainnya yaitu logistik di perusahaan distribusi. Suatu perusahaan distribusi menggunakan sistem informasi untuk mengoptimalkan rantai pasokan dan pengiriman barang. Sistem ini mencakup pelacakan investasi secara real time, perencanaan rute pengiriman, dan pemantauan kinerja supplier. Ini membantu perusahaan mengurangi biaya logistik, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan visibilitas yang lebih baik atas seluruh proses distribusi. Selanjutnya, sistem informasi rumah sakit. Sebuah rumah sakit menerapkan sistem informasi yang terintegritas untuk manajemen rekam media, selanjutnya sistem informasi pada rumah sakit. Nah, rumah sakit menerapkan sistem informasi yang terintegritas untuk manajemen rekam medis, penjadwalan janji, dan pemantauan stok obat. Dokter, perawat, petugas, administrasi dapat berbagi informasi pasien koordinasi perawatan dan memastikan pasien menerima perhatian yang tepat waktu tentunya. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem informasi sangat penting, bukan hanya dalam bidang bisnis saja, bahkan keseluruhan kegiatan sehari-hari, seperti pendidikan, pekerjaan, kegiatan lainnya kini tidak terlepas dari teknologi informasi, yang menjadikan sistem informasi penting untuk dibuat.
Pembahasan selanjutnya yaitu adalah artificial intelligence. Apa itu artificial intelligence atau biasa kita singkat dengan AI? Nah, artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan adalah cabang ilmu dari komputer yang berkaitan dengan pengembangan sistem dan algoritma yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Tujuannya adalah untuk menciptakan mesin yang mampu belajar, memahami, merencanakan, dan menyelesaikan masalah. Penerapan AI memberikan sejumlah manfaat di berbagai bidang. Antara lain, yang pertama itu meningkatkan efisiensi. AI dapat mengotomatisasi tugas-tugas rutin, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi kebutuhan untuk keterlibatan manusia pada pekerjaan repetitif. Kemudian itu analisa data yang cepat dan akurat. AI dapat menganalisa data, mengekspresikan pola dari data besar dengan cepat, membuat organisasi mengambil keputusan berdasarkan informasi yang lebih akurat. Kemudian itu peningkatan produktivitas. Dengan otomatisasi tugas-tugas tertentu, AI dapat meningkatkan produktivitas dan memungkinkan manusia fokus pada pekerjaan yang lebih kreatif dan berpikir strategis. Kemudian selanjutnya ada peningkatan keamanan. Dalam bentuk keamanan, AI dapat digunakan untuk mendeteksi pola ancaman dan memberikan respon cepat terhadap situasi yang berpotensi berbahaya. Lalu dari mana sih AI dan sejak kapan sih AI itu dimulai dikembangkan? Nah, kita masuk ke sejarah AI. Di tahun 2050, AI mengambil alih dunia. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat diburu habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Oke, jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya mereka gak senyeremin itu. Tapi apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan ngambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programmernya biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran selevel anak bayi. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pinter dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus Theory of Everything. Tapi apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata enggak juga. Karena bukan memburu manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita ngerasa pekerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik, atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption dengan instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena ibarat obeng atau kalkulator,
AI juga alat yang diciptain untuk ngebantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, gak makan banyak tenaga, dan ngasilin lebih banyak barang. Dan walaupun AI udah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita. Apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Dan topik ini jugalah yang jadi satu bahasan penting yang didiskusiin sama para pemimpin dunia di G20 tahun ini. Salah satunya lewat diskusi pemuda negara-negara G20, yaitu Y20, yang fokus ningkatin skill dan literasi pekerja di bidang digital sampai ke bahasannya orang muda buat mikirin cara beradaptasi dari tantangan derasnya laju perkembangan teknologi. Hasil diskusi yang udah dilakuin berbulan-bulan ini akan diserahkan dalam bentuk rekomendasi yang fokus ke 4 isu prioritas. 2 diantaranya tadi membahas tentang ketenagakerjaan pemuda dan transformasi digital. Dokumen ini nantinya akan dibawa oleh Pak Presiden Jokowi untuk didiskusiin lebih lanjut dalam Forum G20 di Bali pada November 2022 yang harapannya nanti hasilnya bisa dirasain sama seluruh warga negara-negara G20 lainnya. Jadi itulah dia AI dan segala ceritanya, mulai dari tantangan sampai peluangnya. Selain kita perlu melajarin dan nyikapin AI dari kedua sisi, kita juga harus punya sifat satu ini. Ya, curiosity. Sebagai generasi muda harus terus penasaran sama perkembangan teknologi, biar bisa beradaptasi dan ikut ambil bagian. Karena kalau kita cuek dan terlalu terlena sama kecanggihannya, bukannya nggak mungkin di masa depan nanti kita semua bakal jadi pengangguran. Sejarah AI pada awal pengembangannya tahun 1950-an, pengembangan AI dimulai pada 1950-an dengan eksplorasi konsep-konsep seperti logika, simbolik, dan mesin Turing. Nah, era penelitian intensif itu pada tahun 1956. Istilah artificial intelligence diperkenalkan di konferensi Dartmouth. Era ini ditandai dengan penelitian intensif di bidang pengenalan suara, nah, pemrograman bahasa alami dan permainan catur, pemulihan dan pengembangan algoritma. Setelah periode ketidakpuasan dan keterbatasan teknologi pada tahun 1970-an, pengembangan kembali terjadi pada tahun 1980-an, terutama dalam algoritma pembelajaran mesin. Masa kekosongan 1990-an dan awal tahun 2000 terjadi stagnasi dalam beberapa aspek pengembangan AI. Kemudian keberlanjutan pertumbuhan pada tahun 2010-an hingga sekarang. Pengembangan pesat dalam deep learning, big data, dan komputasi awan memacu pertumbuhan baru dalam implementasi AI. Aspek-aspek tersebut pengelolaan citra, pemrograman bahasa alami, dan pengenalan suara mengalami kemajuan signifikan. Contoh aplikasi AI di berbagai bidang. Pertama, pada bidang kesehatan, diagnosis medis menggunakan pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi penyakit berdasarkan gambar medis dan data kesehatan.
bidang bisnis dan keuangan, yaitu analisis data. Besar untuk prediksi pasar, manajemen risiko, dan deteksi kecurangan keuangan. Kemudian pendidikan, sistem pengembangan adaptif dan menyesuaikan materi pembelajaran berdasarkan kemampuan dan gaya belajar siswa. Kemudian pada transportasi, mobil otomatis yang menggunakan teknologi AI untuk navigasi dan pengendalian keputusan dalam lalu lintas. Kemudian ada e-commerce dan pelayanan pelanggan. Penggunaan chatbot untuk meningkatkan layanan pelanggan dan rekomendasi produk berbasis referensi pengguna. Selanjutnya itu ada ilmu pengetahuan. Dalam bidang ilmu pengetahuan, analisis data besar untuk mengidentifikasi pola dan tren yang sulit dideteksi oleh metode tradisional. Penerapan AI terus berkembang dan memiliki potensi besar untuk mengubah berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Namun juga penting untuk mempertimbangkan tantangan dan isu etika yang terkait dalam penggunaan teknologi ini. Pada dasarnya, bahasa programan itu bisa dibagi jadi dua jenis. Ada yang disebut dengan low level language atau bahasa tingkat rendah, dan high level language atau bahasa tingkat tinggi. Kita coba bahas satu-satu. Yang pertama, low level language. Ini adalah bahasa yang mudah dimengerti oleh komputer, super duper cepat, dan memberi banyak fleksibilitas dalam apa yang dapat kita lakukan, tapi sulit untuk dipahami oleh kita sebagai manusia. Dan kodenya mungkin aja tidak berjalan dari satu mesin ke mesin yang lain. Contoh dari low level language ini adalah bahasa assembly dan juga kode mesin. Terus kita masuk ke yang kedua, yaitu high level language. Bahasa ini mudah dimengerti dan didebug oleh manusia. Lalu juga kode yang sama itu akan berjalan di banyak mesin, tapi lebih lambat untuk komputer. Contoh dari high level language ini adalah bahasa Python, JavaScript, dan masih banyak bahasa-bahasa lainnya. Sebetulnya, setiap bahasa programan itu memiliki sintaks, kompleksitas, perilaku, dan fiturnya masing-masing. Konsep dasarnya dalam belajar pemrograman adalah kalau kita paham artinya, bisa perbaikin errornya, maka selanjutnya kita akan mudah untuk belajar bahasa pemrograman yang lain. Jika kalian khawatir tentang pekerjaan atau karir yang akan dipilih, kalian harus tahu dulu bahwa banyak perusahaan di luar sana, bahkan seperti Google dan Microsoft sekalipun, itu meminta kalian memecahkan masalah dalam bahasa apapun yang kalian rasa paling nyaman. Dan perusahaan-perusahaan tersebut biasanya nggak cuma menggunakan satu bahasa pemrograman aja di perusahaan mereka. Contohnya Google, mereka menggunakan kombinasi dari beberapa bahasa pemrograman. Oke, tapi gimana cara memilih bahasa pemrograman yang tepat? Dalam memilih bahasa pemrograman, kita harus tentukan dulu tujuan kita belajar bahasa pemrograman itu apa. Tabel sederhana berikut ini bisa kalian gunakan untuk menimbang atau memilih bahasa pemrograman mana yang kalian gunakan.
dari pola pertanyaan tersebut, dapat kalian kembangkan lagi sesuai dengan rasa penasaran kalian. Ingin pilih bahasa pemrograman yang mana? Nah, tapi pada akhirnya, memilih bahasa pemrograman itu bergantung pada apa yang ingin kita lakukan. Banyak programmer yang masih bingung tentang apa yang ingin mereka fokuskan dan jadinya tidak konsisten. Ya, jadi mereka itu terus berganti-ganti bahasa. Jika kita tahu kita mau fokusnya kemana, kita akan belajar bahasa yang berkaitan dengan itu terus-menerus. Nah, bahasa pemrograman ini adalah set aturan dan sintaks yang digunakan oleh seorang programmer untuk menulis program komputer. Bahasa ini memungkinkan programmer mengidentifikasi komputer untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Bahasa pemrograman dapat digunakan untuk membuat berbagai perangkat lunak, aplikasi web, game, dan berbagai jenis program komputer. Selanjutnya ada fungsi bahasa pemrograman. Instruksi yang pertama ada fungsi bahasa pemrograman. Yang pertama itu ada instruksi komputer. Nah, memberikan instruksi langsung kepada komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Kemudian ada abstraksi, memudahkan programmer untuk berpikir pada level yang lebih tinggi tanpa perlu memikirkan detail implementasi yang lebih rendah. Kemudian ada kontrol arus program. Nah, ini menentukan urutan operasional dan keputusan yang diambil oleh programmer. Kemudian ada pemrosesan data, memanipulasi dan mengelola data sesuai dengan kebutuhan program. Nah, kemudian ada fungsi-fungsi khusus bahasa pemrograman kemudian ada fungsi-fungsi khusus bahasa pemrograman seringkali memiliki fungsi khusus seperti pembukaan antar muka, manipulasi string, dan lain-lain. Contoh bahasa pemrograman tingkat rendah dan tingkat tinggi. Nah, yang pertama itu contoh bahasa pemrograman tingkat rendah. Bahasa pemrograman tingkat rendah. Assembly. Bahasa pemrograman tingkat rendah yang pertama itu ada assembly language, representasi teks dari bahasa mesin, masih terkait erat dengan arsitektur perangkat kerasi. Contoh bahasa pemrograman tingkat rendah dan juga tingkat tinggi. Yang pertama, contoh bahasa pemrograman tingkat rendah, yang pertama itu ada assembly language. Nah, ini adalah representasi teks dari bahasa mesin. Masih terkait erat dengan arsitektur perangkat keras. Kemudian ada C. Meskipun dianggap tinggi, C memberikan kontrol language terhadap operasi perangkat keras. Nah, bahasa pemrograman tingkat tinggi contohnya itu ada Python. Nah, Python ini mudah dipahami. Banyak digunakan untuk mengembangkan web, ilmu data, dan kecerdasan buatan. Kemudian itu ada Java. Ini didesain untuk portabilitas dan digunakan secara luas di berbagai aplikasi, terutama di lingkungan enterprise. Nah, dan ada juga JavaScript. Nah, ini digunakan untuk mengembangkan web di sisi klien, memberikan interaktivitas pada halaman web. Jadi, bahasa pemrograman tingkat rendah memberikan kontrol yang lebih langsung terhadap perangkat keras, sementara bahasa pemrograman tingkat tinggi memberikan abstraksi yang lebih tinggi dan lebih mudah dipahami oleh
Selanjutnya ada big data. Nah, big data ini merujuk pada jumlah besar dan kompleks data yang tidak dapat secara efisien diolah oleh sistem pengolahan data tradisional. Data ini muncul dari berbagai sumber seperti sensor, perangkat, transaksi bisnis, media sosial, masih banyak lain. Big data diidentifikasi melalui karakteristik utama, dikenal sebagai 3V, yaitu volume, jumlah data, velocity, kecepatan penggunaan data, dan variety, beragam jenis data. Nah, manfaat big data ini yaitu analisis mendalam. Nah, memungkinkan organisasi untuk menganalisis data secara mendalam untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang pelanggan dan pasar dan proses interaktif. Kemudian ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, ini menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat dengan berdasarkan pada fakta dan analisis data yang akurat. Pengembangan proyek dan layanan memberikan wawasan untuk mengembangkan produk dan layanan baru berdasarkan tren konsumen dan kebutuhan pasar. Kemudian itu ada efisiensi operasional, meningkatkan efisiensi operasional dengan mengoptimalisasi program bisnis, mengidentifikasi area-area di mana efisiensi dapat ditingkatkan. Kemudian itu ada inovasi. Nah, mendorong inovasi dengan memungkinkan organisasi menetapkan pola-pola baru, hubungan, dan peluang yang tidak dapat dilihat dengan menggunakan metode tradisional. Nah, selanjutnya ada keamanan big data. Yang pertama itu ada privasi data. Menjaga keprivasian data adalah tantangan besar dalam konteks big data. Sering dengan peningkatan volume dan jenis data yang dikumpulkan, organisasi harus memastikan bahwa data pribadi dilindungi dengan baik. Kepatuhan registrasi. Banyak industri, terutama keuangan dan kesehatan, memiliki registrasi ketat terkait dengan pengelolaan dan keamanan data. Mematuhi registrasi ini adalah aspek kunci dari keamanan big data. Selanjutnya itu ada kemampuan jaringan. Dengan data yang tersebar di berbagai platform dan pool, keamanan jaringan menjadi sangat penting untuk meningkatkan data. Keamanan jaringan menjadi sangat penting untuk melindungi data dari ancaman siber. Nah, big data ini memiliki tantangan. Tantangan big data ini yang pertama itu penyimpanan dan pengolahan data. Penyimpanan dan pengolahan volume data yang besar memerlukan solusi penyimpanan yang canggih dan efisien. Kemudian itu ada integritas data, menginteraksikan data dari berbagai sumber dengan platform yang berdasarkan mengidentifikasi data dari berbagai sumber dengan platform yang berbeda bisa menjadi tantangan terutama dalam menciptakan tampilan data holistik. Analisis data real time. Nah, memproses data, menganalisis data secara real time merupakan tantangan dalam menghadapi kecepatan penggunaan data yang tinggi.
keterampilan dan sumber daya manusia. Keterampilan yang dibuat untuk mengelola data, menganalisis big data tidak selalu tersedia di organisasi. Perlu diinteraksikan dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya ada kemungkinan-kemungkinan big data di masa depan. Edge computing. Nah, selanjutnya ada kemungkinan big data di masa depan. Yang pertama itu ada edge computing. Nah, pengembangan data ini ujung jaringan. Yang pertama ada edge computing. Pemrosesan data di ujung jaringan atau edge computing akan menjadi lebih tinggi untuk mengurangi latensi dan peningkatan kinerja AI dan machine learning. Nah, penggunaan teknologi ini dapat menganalisis dan memahami big data dan terus meningkatkan, membuka potensi baru dalam kemampuan data. Kemudian itu ada blockchain. Kemudian ada blockchain. Dalam konteks keamanan teknologi, blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan dan keandalan big data, peningkatan kapasitas dan kecepatan jaringan. Nah, peningkatan kapasitas dan kecepatan jaringan terutama dengan menggunakan teknologi 5G akan memudahkan pertumbuhan dan penggunaan big data. Big data di masa depan akan semakin terintegritas dengan teknologi seperti kecerdasan buatan, edge computing, dan blockchain. Nah, membuka peluang baru nih dan mengatasi berbagai tantangan yang ada saat ini.
Nah, kita sudah membahas mengenai 5 materi, yaitu yang pertama basis data, meliputi pengertiannya, tujuannya, manfaat dari basis data, keamanan dari basis data, serta contoh-contoh dari basis data. Kemudian, pembahasan yang kedua, kita membahas tentang sistem informasi, meliputi pengertian, tujuan sistem informasi, fungsi sistem informasi, serta contohnya pada sistem informasi. Nah, di pembahasan ketiga, kita membahas mengenai artificial intelligence atau kerap kita sebut dengan AI. Tentu kita tidak asing lagi dengan kata AI, karena sekarang perkembangan AI sangatlah pesat dan sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Di bahasan ini kita membahas apa itu AI, manfaatnya, sejarah AI, serta contoh AI. Selanjutnya membahas mengenai bahasa pemrograman. Nah, meliputi pengertian, fungsi, serta contohnya. Nah, dan yang terakhir itu kita sudah membahas mengenai big data. Nah, meliputi pengertian dari big data, fungsi dari big data, manfaat dari big data, kemampuannya, kemudian prediksi di masa depan. Akan seperti apa perkembangan big data di masa depan. Nah, itu dia review materi pasca UTS pada mata kuliah pengantar literasi digital yang diampu oleh Bapak Ade Andre Hendriadi. Dari mulai basis data, sistem informasi, AI, bahasa pemrograman, dan juga big data.